Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sul Hasril, guru PAI di SMK Negeri 2 Solok Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Pada hari ini, Senin 29 November tahun 2021, akan melaksanakan uji kinerja. Silakan diperhatikan selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian dan anak-anak sekalian, apakah sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Ya. Kalau begitu silakan ketua kelas siapkan dan berdoa. Siap gerak beramrai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita belajar, kita cek kehadiran kelompok 1, berapa orang yang sudah hadir? Ya semua. Lengkap. Kelompok 2, mana berapa orang yang hadir? Hadir semua lengkap. Kelompok 3, Senin, Sandi sama Aidil yang hadir ya. Yang kelompok 4, Iqbal yang tidak hadir, berarti ada 3 orang yang tidak hadir. Oke, sebelum kita belajar, yang perlu kita ketahui yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah kita mempelajari dalil Al-Quran tentang menuntut ilmu ini, kita diharapkan bisa nanti yang pertama kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Yang kedua, kita bisa menentukan hukum tajwid dengan baik. Dan yang terakhir, kita bisa atau sanggup kita menyimpulkan apa isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat 122. Dan sebelum kita masuk ke pelajaran inti, ada baiknya kita membaca ayat Al-Quran yang berhubungan dengan menuntut ilmu ini sebagai bahan literasi kita. Untuk mengawali pelajaran kita hari ini, mari kita simak bacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita dari kelompok 3. Silakan.
minhum ta'ifatul liyatafakkaru fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Baik, materi yang perlu kita pelajari hari ini adalah dalil Al-Quran dan hadis tentang menuntut ilmu. Hadis nanti kita bacakan ke yang keduanya. Jadi yang pertama yang perlu kita analisis hari ini adalah Al-Quran surat At-Taubah ayat 122. Ya. Silakan untuk kelompok 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafakkaru fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Untuk kelompok 4 silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyaghfiru kaffatan Fiddayani waliyun naziru la'allahum yahzarun. Sadaqallahul
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Membacakan Quran surat At-Taubah ayat 122. Berikut kita masuk ke terjemahan. Siapa dari masing-masing kelompok atau mewakili yang bisa membacakan terjemahan Quran surat At-Taubah ayat 122? Silakan angkat tangan dan bacakan. Membacakan terjemahan. Kelompok 1 ayat, silakan kelompok 1. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Yang lain, ada yang mau mengulang bacaan terjemahan tadi dari kelompok 4, silakan. Kelompok 2 ya, silakan kelompok 2. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, kira-kira dari apa yang disampaikan oleh teman kita tadi, apakah kita paham? Apa kita kira di sini kan dijelaskan yang pertama, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Artinya apa itu? Yang dimaksud oleh ayat itu, kebetulan waktu sebelum ayat ini turun, Rasulullah itu sedang sibuk berperang bersama sahabat, sedang sibuk berperang, sedang sibuk melawan kafir Quraisy, sehingga orang waktu itu sahabat-sahabat bahkan sampai pemuda-pemuda itu ingin untuk ikut ke medan perang semuanya. Demi ada waktu di medan perang itu yang diharapkan pertama mati syahid. Ya. Kemudian ada lagi yang diharapkan dia dekat dengan Rasulullah, sehingga turun ayat ini yang mengatakan dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi di medan perang. Kalau tidak pergi semuanya medan perang berarti ada yang diperintahkan untuk yang lain. Apa perintah lainnya? Sebagian mereka tidak pergi untuk menggunakan pengetahuan agama ini. Yang keduanya adalah merupakan dalam agama. Nah, jadi tidak semuanya perlu ikut ke medan perang. Ada yang mendalami ilmu agama, ada yang menuntut ilmu intinya. Nah, halnya bagaimana? Keduanya itu pada sisi Allah sama, maka sama kewajiban orang yang membela agama demi perperangan dengan orang yang mau menuntut ilmu agama untuk membela agamanya nanti. Nah, ini ayat ini. Jadi nanti kita akan bahas isi kandungnya. Yang selanjutnya yang perlu kita pelajari, nah ini apa yang kira-kira dimaksud oleh ayat ini? Tujuan Allah menurunkan surat At-Taubah ini kira-kira apa? Dari terjemahan, kan kita sudah baca terjemahannya, sudah baca ayatnya. Nah,
Coba kita lihat atau kita pahami sejenak kira-kira apa tujuan Allah menurunkan Quran surat At-Taubah ayat 122 ini kira-kira apa? Yang kemarin tadi kan sudah bacakan Al-Quran dan sudah kita bacakan artinya. Sekarang kita coba melihat tajwid yang terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. Yang pertama, di dalam tadi kan kita lihat ada bacaan-bacaan liyung biru. Apa kira-kira hukum bacaannya? Ifa. Di sini kata-kata ifa itu apa tandanya? Ada yang tahu? Nun baki bertemu dengan fa. Itu bacaannya adalah ifa. Kemudian kata-kata kafahan. Mad lazim, musakal, ilmi. Tandanya apa itu? Ada mad tabi'i bertemu dengan ta marbuta. Nah, berarti kalau ada nanti di surat lain bertemu ada mad tabi'i bertemu dengan ta marbuta. Kemudian ada izhar khalqi. Di situ bacaannya apa? Min hum. Tandanya di situ apa? Nun mati bertemu dengan huruf a. Kemudian mad wajib muttasil adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan apa hurufnya ini? Alif atau hamzah. Ini wajib atau apa? Atau jaiz? Nah, ini wajib. Kalau wajib dia berada pada dua kata yang terpisah. Jadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada kata yang terpisah, maka dia dikatakan mad wajib muttasil. Kalau seandainya mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka dia dikatakan mad jaiz muttasil. Nah, dengan contoh yang ada ini, silakan. Nah, ini mulai tugas nih. Silakan buat di buku pelajaran kita tabel seperti ini. Ada lafal, ada hukum tajwidnya. Cari dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 tadi yang berhubungan dengan hukum tajwid. Silakan kerjakan di kelompok masing-masing. Bikin tabel seperti ini. Nah, bikin tabel seperti ini, silakan bikin. Ini contoh. Ya, ada pertanyaan? Hah? Ya, dalam satu kelompok bikin satu. Iya. Untuk penyampaian hasil diskusi yang telah dilaksanakan oleh kelompok 4, kita persilakan kepada salah seorang dari kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya tentang hukum tajwid yang terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan membacakan hukum tajwid yang terkandung dalam surat At-Taubah ayat 122. 1. Wama mad tabi'i, fathah diikuti alif. 2. Kana mad tabi'i, fathah diikuti alif. 3. Al-mu'minun, izhar qamariyah, alif lam diikuti mim dan mad tabi'i karena ada domah diikuti waw sukun. 4. Liyan firu, ikhfa hakiki, nun sukun bertemu huruf fa. 5. Kafah mad lazim mustasil mutakal filmi karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang bertanda baca tasdid dalam satu kata. 6. Falau mad layin, wawu sukun yang didahului huruf dengan tanda baca fathah. 7. Min kul, ikhfa hakiki, nun sukun bertemu huruf kaf. 8.
firqatin minhum idgham bila gunah. Tanwin bertemu huruf mim dan izhar halki karena ada nun sukun bertemu huruf ta. 9. Minhum ta'ifah izhar syafawi mim sukun bertemu huruf ta. 10. Ta'ifatu liyata faqahu idgham bila gunah tanwin bertemu huruf lam. 12. Fi matabi'i ya sukun didahului kasrah. 12. Al-daini idgham samsiyah alif lam diikuti dal. Waliyun siru ifa hakiki nun sukun bertemu zal. Qaumahum mat lain wawu sukun didahului fathah. Qaumahum iza idhar syafawi mim sukun bertemu alif. Ilaihim la'allahum idhar syafawi mim sukun bertemu lam. La'allahum ya darun idhar syafawi mim sukun bertemu ya. Ya darun mat arid disukun mentabi'i sebelum wakaf. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang hukum tajwid Al-Quran surah ayat Taubah ayat 122. At-Taubah ayat 122. Kita minta kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Maka saya di kelompok 1 akan mengajukan diskusi saya bersama teman. Selain firu ikwa minhum izamarki wama matobi'i kana matobi'i kafatan matazim mustaqil kilmi mingkula ikwa kiki adil idam tansiya kaumahum mat lain kaumahum izar syafawi. Nah, baik, terima kasih. Itu hukum bacaan yang sudah disampaikan oleh teman kita. Yang lain paham kira-kira hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 122? Paham yang lain? Paham. Nah, untuk besok silakan dibuat dalam buku masing-masing, buku latihan masing-masing. Ayat itu cari semua hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surat At-Taubah, tetapi dalam buku latihan masing-masing. Paham? Paham. Kita lanjut ke isi kandungan yang terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. Yang pertama isi kandungannya adalah menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap mukmin laki-laki dan perempuan yang pahalanya disamakan dengan berjuang di medan perang. Apa artinya? Isi kandungan ayat yang pertama adalah bahwa kita menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan, pahalanya disamakan dengan pahala orang-orang yang berjuang di medan perang. Kemudian yang kedua, kewajiban menuntut ilmu agama bagi orang-orang muslim, lalu dia mengajarkan kepada orang lain, bertujuan agar ilmu dan peradaban Islam dapat terus ada dari generasi ke generasi. Artinya apa? Apa artinya? Umat Islam itu diperintahkan wajib menuntut ilmu agama. Tujuannya apa? Agar apa? Agar ilmu agama itu tidak hilang dari generasi ke generasi. Yang ketiga, mengerti pembagian tugas dan peran masing-masing. Ada yang dalam bidang pertahanan, ada dalam bidang keamanan, dan juga ada dalam bidang pendidikan. Yang terakhir, hakikat manusia tidak bisa dipisahkan dari kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka ilmu yang disertai iman adalah ukuran derajat manusia.
Jadi itu 4 hal yang perlu kita pahami dari ayat tadi. Ayat At-Taubah 122 itu yang perlu kita pahami. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita sudah paham bagaimana cara bacaan yang benar tentang Al-Quran tersebut. Khususnya tadi yang kita pelajari adalah Quran surat At-Taubah ayat 122. Kemudian yang kedua, kita harus memahami bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar itu sesuai dengan ilmu tajwid. Sehingga kita harus bisa memahami ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid itu gunanya adalah untuk menentukan mana yang harus kita panjangkan, mana yang harus kita pendekkan, dan mana yang harus kita dengungkan. Nah, itu semua terdapat dalam bagaimana cara belajar ilmu tajwid. Kemudian isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran surat At-Taubah ayat 122 tadi ada 4. Yang pertama apa tadi? Apa yang pertama tadi? Ada yang catat tadi? Setelah kita mempelajari Quran surat At-Taubah ayat 122 tentang dalil yang berhubungan dengan menuntut ilmu. Sekarang sampai saatnya kita untuk mengambil sebuah kesimpulan yang berhubungan dengan Quran surat At-Taubah ayat 122 tadi. Kepada kelompok 2 dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan membacakan kandungan atau kesimpulan surat At-Taubah ayat 122, yakni 1. Jika terjadi perperangan, tidak perlu semua muslimin berangkat ke medan perang apabila sebagian saja sudah dapat mengatasi. 2. Harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian bertugas menjaga keamanan perang dan sebagian lagi memperdalam ilmu agama, agar bila yang bertugas perang sudah datang, yang bertugas memperdalam ilmu agama dapat menyampaikan ilmu yang didapatnya kepada mereka yang bertugas perang. 3. Dakwah dapat dilakukan secara efektif. 4. Meningkatkan kecerdasan umat muslim. Silakan untuk kesimpulan catat. Yang pertama, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap mukmin laki-laki dan perempuan yang pahalanya disamakan dengan berjuang di medan perang. Dan menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap mukmin laki-laki dan perempuan yang pahalanya disamakan dengan berjuang di medan perang. Nah, yang kedua, kewajiban menuntut ilmu agama bagi orang muslim, lalu dia mengajarkannya kepada orang lain, bertujuan agar ilmu dan peradaban Islam dapat terus dari generasi ke generasi. Dan yang ketiga, kaum muslimin hendaknya mengerti pembagian tugas dan peran masing-masing. Ada yang dalam bidang pertahanan dan keamanan, ada yang dalam bidang pendidikan, agar dalam kelangsungan hidupnya mereka dapat saling memberi manfaat satu sama lain. Yang keempat, hakikat manusia tidak bisa dipisahkan dari kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka ilmu yang disertai iman adalah ukuran derajat manusia. Paham isi kandungan itu? Paham kira-kira? Nah, kalau sudah paham, mungkin demikian pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Untuk tugas minggu depan,
yang perlu kita laksanakan. Yang pertama yang Bapak sampaikan tadi, silakan buat hukum tajwid yang terkandung dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 dalam buku latihan masing-masing. Dan Quran surat At-Taubah ayat 122, hukum bacaannya silakan buat seperti tabel yang kita contohkan tadi. Paham? Kemudian dikumpulkan minggu depan. Dah, sampai di situ ada pertanyaan yang lain? Ada yang ragu? Tidak, berarti paham semua? Dah, kalau sudah paham semua, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi